Dan sebelum ia sampai di negeri Hindia, rupanya malaikat maut sudah menunggu di sana. Setelah pemuda ini keluar dari angin, maka ketika itu malaikat maut menjalankan tugasnya untuk mencabut nyawa dari pemuda ini. Ini merupakan video ketiga tentang kisah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Dua video sebelumnya bisa kalian tonton di sini. Sebagaimana takdir kematian seorang manusia yang tidak akan dimajukan atau tidak akan ditunda-tunda waktunya. Bila pada sampai saatnya, hari kematian seseorang pastilah datang. Dan takdir ini tidak mungkin berubah. Mau kita bersembunyi di dasar dunia atau di dasar lautan pun, malaikat maut tetap bisa menjangkaunya. Nah, kisah kali ini adalah kisah seorang pemuda yang hidup di zaman Nabi Sulaiman yang ia mencoba lari dari kematiannya. Dan di sini akan dikisahkan bagaimana takdir dari Allah itu bekerja. Dan takdir itu tidak mungkin meleset oleh sebab apapun. Namun untuk teman-temanku seiman, untuk mendengarkan video ini sampai habis agar tidak terjadi kekeliruan dan salah paham. Di video ini kita akan mengisahkan tentang kisah seorang pemuda yang lari ke negeri Cina untuk menghindari kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kisah ini diceritakan di kitab Al-Majalis As-Saniyah karya Syekh Ahmad bin Syekh Hijazi Al-Fusni. Kisah tentang seseorang yang mencoba menghindari dari takdir kematiannya. Kisahnya seperti ini, teman-teman. Pada suatu hari, ada seorang pemuda yang datang ke istana Nabi Sulaiman. Pemuda ini adalah salah seorang rakyat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Ia datang hendak bertamu dan ingin berbincang-bincang. Kemudian di tengah-tengah perbincangan mereka, datanglah seseorang. Seseorang ini datang dan hanya berdiri di pintu istana Nabi Sulaiman. Nah, orang ini ketika itu hanya menatap pemuda yang menjadi tamu Sulaiman ini dengan tatapan yang sangat tajam, hingga membuat pemuda ini takut. Kemudian, ia langsung pergi tanpa bicara sepatah kata pun. Lalu pemuda ini bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Wahai rajaku, siapa orang tadi?" Nabi Sulaiman menjawab, "Dia adalah malaikat maut." Malaikat maut ini ketika itu mengubah wujudnya menjadi seorang manusia. Pemuda ini bertanya lagi, "Wahai Nabiullah, tadi aku melihat dia selalu melirik kepadaku dengan tatapan yang tajam. Aku menjadi sangat takut. Jangan-jangan ia hendak mencabut nyawaku. Mohon rajaku, selamatkan aku dari kematian ini." Pemuda ini tahu bahwa itu adalah isyarat bahwa ajalnya sudah dekat. Maka Nabi Sulaiman pun bingung bagaimana cara membantunya, dan Nabi Sulaiman berkata, "Bagaimana caranya aku bisa menyelamatkanmu dari kematian?" Lalu pemuda ini berkata, "Bisakah engkau menyuruh angin untuk membawaku pergi ke negeri Hindia? Mungkin saja dengan begitu dia akan kehilangan jejakku dan tidak akan bisa menemukanku." Hindia yang dimaksud di sini mungkin adalah daerah di sekitaran negara Cina. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan, "Apa yang kau minta bukanlah hal yang bisa menghindarkanmu dari kematian. Tapi baiklah, aku akan menyuruh angin untuk membawamu ke negeri Hindia." Tak lama dari itu, ada angin besar yang menghisap pemuda ini ke dalamnya dan membawa pemuda ini dengan sangat cepat ke negeri Hindia. Dan sebelum ia sampai di negeri Hindia, rupanya malaikat maut sudah menunggu di sana. Setelah pemuda ini keluar dari angin, maka ketika itu malaikat maut menjalankan tugasnya untuk mencabut nyawa dari pemuda ini. Teman-temanku seiman, setelah pemuda ini meninggal dunia, maka malaikat maut datang kepada Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, "Wahai malaikat maut,
kenapa tadi kamu melirik ke pemuda itu dengan tatapan yang tajam?" Lalu malaikat maut menjawab, "Wahai Nabiullah, aku merasa heran. Aku diperintahkan waktu itu untuk mencabut nyawa pemuda itu di negeri Hindia. Sementara pemuda itu ada di istanamu, sedangkan istanamu ini berada jauh dari negeri Hindia. Hingga akhirnya tiba-tiba ada angin yang membawanya sampai ke negeri itu. Lalu kucabut nyawanya di negeri itu pula, sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku." Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, terlepas benar atau tidaknya kisah ini, yang terpenting adalah kita bisa mengambil hikmahnya bahwa ketika ajal tiba, kita mau sembunyi dimanapun dan melakukan segala cara untuk menghindari dari kematian merupakan hal yang mustahil. Artinya, menghindar dari takdir itu tidak mungkin, karena itu sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah teman-temanku, tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali kematian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang pemuda yang lari dari takdir kematiannya. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.